untuk bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mencintai Tuhan. Oh haleluya. Sekalipun Tuhan kami masih belum bisa melihat kebaikan-Mu, namun kami berkata pada ibadah doa puasa pagi hari ini, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Yang percaya semuanya baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan yang punya kebaikan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan tentunya supaya kami semakin jatuh cinta dan semakin setia, semakin kuat iman kami di dalam mengikuti Engkau dalam hidup kami. Sampaikanlah firman-Mu, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. God is good and all the time. Haleluya. Oh, bersyukur kepada Tuhan bisa ada di kota Surabaya bersama dengan saudara, dan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih banyak kepada Bapak Gembala Senior, Bapak Pendeta Aswin Tanu Saputra dengan Ibu yang mempercayakan pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Senang sekali saudaraku ada di Betani Manyar. Ya, ini baru kedua kali saya setelah pandemi. Kemarin ada di Bipro ya minggu yang kemarin, dan sekarang bisa ada di ibadah doa puasa. Ini luar biasa. Kenapa saudara? Kalau jemaat kami tidak pernah ada doa puasa hari Kamis pagi ya jam 10, tetapi Surabaya ini memang luar biasa. Dan melihat saudara datang, melihat saudara ibadah, melihat saudara berdoa, melihat saudara mencari Tuhan, itu sungguh menyentuh hati saya. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan satu topik khotbah yang saya beri judul doa sangat besar kuasanya. Sekali lagi, saya mau menyampaikan satu topik khotbah yang berjudul atau bertema doa itu sangat besar kuasanya, dengan maksud, dengan satu target bahwa saudara pulang dari tempat ini doa saudara semakin kencang, doa saudara semakin sungguh-sungguh, doa saudara semakin tekun, doa saudara semakin setia, karena saudara tahu bahwa doa saudara tidak sia-sia, bahwa doa yang kita naikkan itu kuasanya besar, menghasilkan sesuatu yang banyak. Terjemahan yang lain, bahwa doa itu dynamic, doa itu efektif, doa itu efisien. Terjemahan bahasa Inggrisnya, doa itu menghasilkan hasil yang luar biasa, produce wonderful result. Teks yang kita akan baca dari pagi hari ini adalah Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca tiga ayat saja. Ayat yang ke-16 mulai bagian yang B sampai ayat yang ke-18. Mari kita melihat atau mengikuti pembacaan daripada firman Tuhan. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Semua berkata amin. Taruh tangan saudara di dada sambil ucapkan dengan suara yang keras, doa saya sangat besar kuasanya. Lebih kuat lagi, katakan doa saya sangat besar kuasanya. Katakan amin. Oh, saya berdoa supaya saudara pulang dari tempat ini punya satu revelation bahwa curhatan saudara kepada Tuhan, bahwa perkataan yang saudara sampaikan kepada Tuhan itu punya kuasa, bukan yang kecil tetapi yang besar. Oh haleluya. Berapa banyak yang kepengen punya doa yang kuasanya besar? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Saya mau sharing cuma 2 poin saja buat saudara pagi hari ini. Bagaimana supaya doa saudara besar kuasanya. Yang pertama, saudaraku, dijelaskan di ayat itu, Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Artinya apa? Artinya dia manusia biasa. Memang dia punya jabatan nabi, memang dia diurapi urapan seorang nabi, tetapi saudaraku, pada
Artinya dia itu sama seperti saudara dan saya. Bisa dicobai, bisa lapar, bisa marah, ya bisa tersinggung, begitu, punya kelemahan secara fisik, bisa juga kena sakit penyakit, punya persoalan yang sama persis. Cuma bedanya Elia dengan saudara dan saya, dikatakan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau saudara kepingin doa saudara besar kuasanya, kuncinya adalah bersungguh-sungguh berdoa. Oh haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, saya mau bersungguh-sungguh berdoa. Ayo lebih kuat lagi, katakan, saya mau sungguh-sungguh di dalam doa. Katakan amin. Oh haleluya. Sungguh-sungguh berdoa. Terjemahan bahasa Inggris berkata, pray earnestly, pray intensively, heartfelt praying, continued and persistent prayer, passionately prayer, artinya dengan gairah, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap maksud, secara kontinu, secara persisten, secara tekun, secara setia. Itu doanya, saudara-saudara. Ya. Jadi Elia berdoa dengan amat sangat tekun, dan hasilnya luar biasa karena hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Kalau saudara baca teks itu, saudara-saudaraku, itu sulit. Menghentikan hujan itu sulit, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya jadi ingat, saudaraku, 35 tahun yang lalu. Saya ini lahirkan di gereja ini, saudara-saudaraku, ya. Bayangin, 35 tahun yang lalu, luar biasa. Om Chris itu jadi saksi, saudara-saudara. Om Chris yang duduk di depan ini, saya itu ikut som, ikut kaum muda, ikut remaja, semua acara gereja, saudara, ya di gereja ini. Ya, tahun 87 saya masih ingat, saudara, ikut som, angkatan yang kedua saya ini, saudara. Jadi ada Om Chris, ada Om Alek, itu semua itu guru-guru saya, saudara-saudara. Saya ingat saya masih naik sepeda, saudara, ke gereja. Oh, naik sepeda. Surabaya itu musim hujan, saudara. Saya lihat mendung itu gelap sekali. Wah, kalau naik sepeda hujan turun. Saya ingat ayat itu, saudara-saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Elia itu manusia biasa sama seperti saya, tapi ia sungguh-sungguh berdoa, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu dia berdoa pula, dan hujan itu turun, langit membuka, hujan itu turun, dan bumi mengeluarkan buahnya. Saya hafal ayat itu, saudara-saudaraku. Walaupun saudara mendung, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus hujan berhenti. Wah, dengan bangga saudaraku, saya naik sepeda, saudara-saudara, datang ke gereja Manyar. Sampai di Manyar, saudaraku, hujan tidak turun. Saya bilang, ini tuh hasil doa. Saudara-saudara, waktu itu usia saya masih teenager, saudara, masih 13, saudara, 14 tahun. Ya, jadi saudara bisa bayangkan 35 tahun yang lalu, berarti umur saya sekarang baru 30-an. Puji Tuhan, haleluya. Oh, saudara ketawa sih. Oh, haleluya, saya tidak setua yang saudara bayangkan begitu. Nah, saudara-saudaraku, dan itu terjadi berulang-ulang di musim hujan, saudara-saudara. Bahkan doa saya semakin lama semakin berani karena terjadi tidak pernah karena hujan, saudara-saudaraku. Dan kemudian saya sampai dengan beraninya waktu itu berkata, mendung, awan gelap, pindah ke diskotik. Pindah ke tempat-tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Sungguhan, saudara-saudara, tidak terjadi. Sungguhan itu terjadi. Bahkan sering saudaraku sampai ke gereja, saudara-saudaraku, begitu sampai baru biur hujan, ikut somo. Begitu pula hujannya berhenti, saya bangga, saudara-saudara. Tetapi juga beberapa kali terjadi, saudara-saudara. Saya juga menanti hujan, dalam nama hujan berhenti. Wah, di tengah-tengah naik sepeda, saudara, kehujanan betul. Sampai gereja basah kuyup, saudara-saudara. Wah, bahasa saya nggak tahu, Inggris masih ingat. Waduh, puasa, saudara-saudara. Ya, karena waktu itu masih kecil, nggak punya iman terlalu keras, nggak bawa jas hujan, nggak bawa payung, nggak bawa baju ganti dan lain sebagainya, saudara. Aduh, itu pengalaman yang masih membekas sampai hari ini. Jadi saya tahu
menghentikan hujan 3 tahun 6 bulan itu sulit. Ya buktinya saya sudah coba, nggak bisa, sampai hari ini pun nggak bisa. Jadi saya tidak mengajak saudara pulang dari tempat ini menghentikan hujan, enggak tuh saudara-saudara. Jadi jangan salah mengerti apa yang saya maksudkan supaya saudara pulang kemudian menghentikan hujan, bukan, tetapi contoh itu diberikan kepada kita bahwa sungguh hujan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihentikan, apalagi 3 tahun dan 6 bulan 1 tetes embun pun tidak turun. Itu bisa terjadi karena ada orang-orang yang bersungguh-sungguh berdoa, manusia biasa, sama seperti saudara, sama seperti saya. Ya, jadi mungkin pagi hari ini saudara ikut doa puasa, mungkin saudara ada beban, saudara-saudaraku. Mungkin saudara berkata, iya Pak, saya sudah divonis dokter sakit, saya divonis dokter usia saya tinggal sekian bulan. Mungkin ada yang ekonomi saudara persoalan. Mungkin ada yang berdoa untuk suami saudara. Mungkin ada yang berdoa untuk masa depan, bagaimana caranya saya mencapai masa depan. Mungkin ada yang sedang doa puasa untuk calon suami atau calon istri mau menikah. Mungkin ada yang berdoa untuk anak-anak yang masih belum mengenal Tuhan, saudaraku. Mungkin ada yang berdoa untuk istri supaya kembali, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saya mau mengingatkan pada pagi hari ini bahwa doa saudara, jika sungguh-sungguh berdoa, doa saudara besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan. Kalau mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Nah, bagaimana yang sungguh-sungguh berdoa itu? Nah, kalau saudara mau tahu tentang sungguh-sungguh berdoa, saudara gampang membandingkannya. Karena di Alkitab saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa orang Farisi, orang Sadusi, ya, guru-guru, ahli-ahli Taurat, 70 anggota Sanhedrin, mahkamah agama, imam besar, mereka adalah orang-orang yang berdoa. Mereka adalah orang-orang yang ada di mimbar. Mereka adalah orang-orang di gereja. Mereka adalah orang-orang yang berkhotbah. Jadi khotbah itu juga buat saya, saudara-saudaraku. Dan saudara tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus menegur cara doa mereka keliru. Karena tidak sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus ngomong begini, celakalah kamu. Bayangin, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Wow, ayat itu bukan hanya ditulis di Matius 23, saudara ketemu juga di Markus 12, Lukas 20, diulangi 3 kali, saudara. Jadi ternyata doa yang tujuannya pura-pura, saudara-saudara, doa yang tujuannya munafik, doa yang tujuannya dilihat orang, saudara-saudara, doa yang tujuannya supaya orang hebat doanya, ya, saudara tahu doa yang seperti itu banyak orang sudah berdoa, oh Tuhan, yang namanya Jehovah Rafa di dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oh Tuhan yang namanya Jehovah Rohi, itu artinya adalah gembala yang baik. Oh Tuhan yang artinya Jehovah Amer, bisa menghafal 7 nama Allah di dalam bahasa Ibrani. Itu bukan doa yang benar, saudara. Ngerti maksud saya? Doa yang pamer terhadap manusia, kelihatannya education, kelihatannya hebat ini ya, pendeta ini ya, punya S1, S2, S3 ya. Oh hebat pendetanya, hebat manusia ini, kalau berdoa pakai puisi begitu. Bukannya gitu. Itu dilakukan oleh semua ahli Taurat, dilakukan semua ahli Farisi, tujuannya menipu janda-janda supaya dapat duit, saudara-saudara. Supaya apa, saudaraku? Supaya dikasih angpau, supaya dikasih dikasih persembahan yang besar, pakai baju yang jubah yang panjang-panjang. Saya bayangkan kalau saudara melihat ya film-film zaman dahulu, orang Yahudi itu saudaraku pakai selendang, pakai ini, kelihatannya rohani. Di tepi-tepi jalan yang kita berkata, supaya dilihat oleh banyak orang, doanya panjang-panjang. Bukan itu, karena Tuhan ngomong kalau mau berdoa masuklah
dalam kamar, tutuplah pintu supaya tidak ada seorang pun yang melihatnya, tetapi Bapakmu yang di surga melihat doamu yang tersembunyi, dan Bapakmu akan membalasnya kepadamu. Saya mau berkata kepada saudara, kalau kita berdoa, gak peduli suami kita nggak tahu, istri kita nggak tahu, pendeta kita nggak tahu, diakan kita nggak tahu, tetapi dengar, Tuhan kita bukan Tuhan yang buta. Dia melihat saudara berdoa dan Dia akan membalasnya dengan jawaban yang ajaib buat saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo kalau mau tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh haleluya. Jadi ternyata doa yang sungguh-sungguh itu bukan doa yang panjang-panjang. Saya akan buktikan kepada saudara doanya Nabi yang luar biasa, a man of miracle, seseorang yang melakukan mujizat luar biasa, bahkan menurunkan api dari langit, namanya Elia, saudaraku. Pada saat dia bertanding dengan 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera yang ada di Gunung Karmel, dan kemudian dia berdoa demikian. Saudara bisa perhatikan, saudara hitung berapa panjang doanya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saya hitung termasuk kata dan, termasuk kata ya, saya hitung satu kata di dalam bahasa Indonesia cuma 58 kata. Tetapi ayat selanjutnya, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilat. Ini buktinya 58 kata Tuhan jawab. Bagaimana dengan Yabes? Saudara-saudaraku, doanya yang sangat terkenal, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doanya cuma itu toh. Saya hitung 25 kata di dalam bahasa Indonesia sampai dijadikan lagu. Begitu doanya selesai dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa, saudara-saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini, apapun doa saudara, apapun kebutuhan saudara, apapun beban saudara, ketika saudara naikkan doa itu, mungkin singkat, tidak panjang, tetapi dengan sungguh-sungguh, selesai saudara berdoa, saya bernubuat dan Allah mengabulkan permintaan jemaat Betani Manyar pagi hari ini. Bisa mengabulkan hanya 25 kali. Saudara lihat Raja Hizkia, saudara, sakit, mungkin sakit kanker, saya nggak tahu, saudara, sudah hampir mati. Dan Nabi Yesaya datang, kamu pasti akan mati. Bayangin, saudara-saudara, dalam keadaan begitu, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Doanya saya hitung cuma 26 kata, ditambah dengan memalingkan wajah ke dinding. Artinya dia merendahkan diri, walaupun dia raja, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian doa 26 kata ditambah dengan nangis. Terima kasih kita. Doanya singkat, saudara, ditambah dengan nangis dan merendahkan diri. Ayat selanjutnya saya suka. Yesaya loh belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan. Balik ngomong sama Hizkia, telah ku dengar doamu. Luar biasa.
Telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau nomor satu. Dan pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Dua, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Tiga, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini. Luar biasa kan saudara-saudara. Doa yang singkat, doa yang sederhana, ditambah nangis, ditambah memalingkan muka ke dinding. Kita lihat Petrus datang ke bait Allah, mau sembahyang, saudara-saudaraku. Ketika dia sembahyang, dia ketemu dengan orang yang lumpuh sejak lahir. Dia ngomong begini, saudara, doanya simpel. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Hanya saya hitung 20 kata saja, 20 kata. Alkitab berkata seketika itu juga kuatlah mata kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat serta memuji Allah. Saya suka kata seketika itu juga. Haleluya, saya berdoa pagi hari ini. Oh, bukan kebetulan saudara ikut doa puasa di Betani Manyar. Ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang besar dari doa saudara. Ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, walaupun pendek tetapi dengan segenap hati, oh, seketika itu juga akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara nggak percaya seketika itu terjadi? Sulit memang untuk dimengerti, sulit memang untuk dipercaya. Mosok Pak, apa bisa sih Pak? Apa mungkin Pak Alkitab itu betul seketika itu juga? Paulus malah doa lebih singkat lagi di Filipi. Dia diganggu dengan seorang hamba perempuan yang penuh dengan tanggung yang menghasilkan banyak uang untuk tuan-tuannya. Saudara baca sendiri, saudara-saudaraku. Dia berdoa demikian, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. 11 kata, oh saudara doanya, cuma 11 kata. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Luar biasa memang saudara-saudara. Makanya saudaraku, ini perbedaannya doa murid-murid, doa orang cinta Tuhan yang sungguh-sungguh dengan doa ahli Taurat, dengan doa pendeta mahkamah agama, doa panjang, tapi panjangnya itu supaya dilihat hebat orang. Puisinya bagus, kata-kata Ibrani bisa dia, kata Aram dia bisa, Arabik pun dia bisa, Yunani hafal, Latin hafal, dia bisa menghafal textbook quote dari mana profesor ini, dari kata Calvin, dari kata Martin Luther, dan saudara, bukan begitu. Saudara, yang penting itu hati. Yes. Makanya Tuhan mengajarkan kepada saudara sebuah doa yang simple. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami mengampuni juga kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kekayaan, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Simpel. Kalau saya hitung saudaraku ya, saya itu karena saya hafal, saya doakan terus saudara-saudaraku, saya bawa di dalam doa, makanya bisa bervariasi. Tapi kalau saya hitung apa yang ditulis dalam Matius 6, itu cuma 67 kata di dalam bahasa Indonesia. Singkat. Coba kita berdoa, taruh tangan saudara di dada, kita doa Bapa kami pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Bapa kami yang, ayo lebih kuat semua. Haleluya. Thank you Jesus. Kok diam semua? Saudara berhafal? Ayo, lebih kuat ya, sama-sama ya. Taruh tangan saudara di dada, tutup mata saudara, mulai ucapkan 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kudus.
Maria berdoa luar biasa ya. Kalau saya berdoa doa Bapa kami, karena saya tinggal di Australia, saya akan berdoa juga di dalam bahasa Inggris. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Oh, give us today our daily bread, oh God, and forgive our debts as we forgive our debtors. Lead us not into temptation, oh Lord, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Saudaraku, waktu saya naikkan doa itu nggak sampai 30 detik. Ya, ya. Coba saudara naikkan doa 67 kata. Tidak sampai 30 detik, tetapi naikkan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kuncinya, jadi bukan panjangnya, bukan bagusnya. Makanya kalau saudara melihat, saudaraku, penjahat yang disalib, ayo di sebelah kanan atau sebelah kiri, ada yang tahu nggak? Ya tergantung saudara lihatnya dari mana, dari depan sana atau dari sini, saudara-saudara, nggak ada yang tahu. Dia berdoa, saudara-saudaraku, di atas kayu salib itu, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara hitung berapa kata, saudara? 9 kata. Langsung dijawab, cuma 9. Tetapi saya tidak mungkin, tapi saudaraku jangan salah tangkap ya apa yang saya khotbah. Jangan sampai saudara pulang dari tempat ini kemudian saudara berkata bahwa oke, pendeta itu yang datang dari Australia mengajarkan kita cuma doa pendek-pendek. Enggak, saya nggak mengajarkan doa pendek, nggak ada doa pendek, saudara-saudara. Oh, saya cuma memberikan contoh kepada saudara bahwa tokoh agama suka berdoa, dipuji orang, di persimpangan jalan, di gereja, di sinagoga, di the temple of God, saudaraku, di bait Allah, untuk dilihat manusia dan panjang, tetapi tidak dijawab, tidak ada kuasanya. Kita belajar hari ini, saudaraku, bukan panjangnya yang penting, tetapi sungguh-sungguhnya. Jadi saya tidak ngomong doa itu harus pendek ya. Saudara, karena juga Tuhan Yesus ngomong pada saat murid-murid berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh tetapi daging lemah. Tetap Tuhan mengajarkan kita berdoa berjaga-jaga 1 jam. Tetapi yang saya maksudkan, saudaraku, artinya apa? Artinya harus dengan segenap hati, ada kesungguhan. Oh, saudara-saudaraku, sama seperti saudara berdoa simpel, saudaraku ya. Belakangan beberapa bulan yang lalu pada saat saya dijemput dengan jemaat kami pergi ke FA, saudara-saudaraku. Kemudian yang nyupir itu ibu diakonis, saudara-saudara. Saya sering bilang pertama kali aku disetirkan ibu, saudaraku. Jadi saya sama suaminya di belakang, ibu-ibu 2 di depan, kemudian dia nyetirnya ke ibu, jangan bisa ngepot, begitu saudara, hampir kecelakaan. Pada saat itu terjadi, saya nggak bisa doa panjang-panjang, saya cuma teriak, Jesus, Yesus, simple, saudara-saudara, ya, pendek, saudara-saudara, mungkin cuma 1 detik, tapi segenap hati saya teriak kepada Tuhan, tolong, nggak bisa keluar kata Tuhan, tolong saya. Cuma ngomong Yesus, kasih kita mobil itu berhenti, saudara-saudara. Kemudian bapak di sebelah saya mulai itu semua mobil diam, saudara, di sana kami selamat. Itu yang saya maksudkan, saudara-saudara. Dengan segenap hati saudara kayak curhat kepada Tuhan. Kelihatan loh orang yang doa sungguh-sungguh apa nggak sungguh-sungguh. Dan saya lihat saudara ini adalah doa orang yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Kamis pagi jam 10 saudara doa puasa, saudara datang. Wow, Tuhan lihat tuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena di jemaat kami, saudara-saudaraku, kami itu ibadahnya kalau saudara lihat di website Beta Misi, kami ada di tengah kota, saudara, dekat dengan Chinatown. Tetapi karena kota Sydney itu tambah lama tambah mahalnya, bukan main, saudaraku, ya apartemen 1 kamar itu sudah 1 jutaan, saudara-saudara ya. Sehingga banyak keluarga-keluarga yang settle down, saudaraku, yang kepingin punya anak itu pindah jauh, saudaraku, ke suburb yang jauh. Ya, rata-rata 60 kilo, begitu, 50 kilo. Dan untuk mereka ibadah ke gereja Betani, mereka harus lewat tol.
Kalau di sini lewat tol, lewat bawah tanah dan lain sebagainya itu bunyi tit, saudara tahu? Itu biaya tol. Waktu saya di Surabaya biaya tol saya lihat 11.000 sekian ribu, saya bilang Tuhan murah sekali. $1. Kalau di Australia $5.5, $7, itu bisa sekali pakai $50 PP saudara untuk jemaat. Tapi ketika saya saudara-saudaraku melihat jemaat itu datang dari tempat yang jauh, datang ibadah saudara-saudaraku, bawa anak-anaknya bangun pagi, kami itu 9.30. Kalau perjalanan mereka itu 1 jam, 1,5 jam, berapa mereka harus jalan? Tapi mereka tetap datang ibadah, saudara-saudaraku. Dari situ saya tahu, saya loh manusia aja bisa lihat, wow, keluarga ini sungguh-sungguh. Bahkan ada keluarga baru aja kecelakaan, kemarin kecelakaan minggu masih ibadah. Ada yang menikah minggu masih ibadah. Saya terharu, sungguh-sungguh doa saya bisa lihat. Apalagi Tuhan, saudara-saudaraku, kalau engkau sungguh-sungguh, Tuhan pasti melihat dan Tuhan pasti akan membalasnya. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana saudara berdoa. Sungguh-sungguh artinya dengan segenap hati, segenap jiwa, kelihatan. Poin saya kedua, saudara-saudaraku, ini yang agak sedikit kontroversial, tetapi karena saya khotbah sembarangan, saya tulis bikin statement sembarangan, saya khotbah buat saudara-saudara. Poin yang kedua, saya mau tekankan doa sangat besar kuasanya. Yang pertama harus dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan saudara. Yang kedua, saudara, doa yang sungguh-sungguh yang seperti itulah yang saya maksudkan. Itulah yang akan menggerakkan Tuhan. Sekali lagi, doa yang sungguh-sungguh itulah yang menggerakkan Tuhan. Makes God moves. Oh, ini adalah statement yang tajam. Kenapa, saudara-saudara? Karena orang ahli teologi, orang yang belajar ilmu ketuhanan, ya. Padahal Tuhan itu begitu besar, gak bisa dipelajari. Saya aja sampai sekarang gak ngerti, saudara-saudara. Gak mudeng, saudara-saudara. Begitu kalau gak mudeng, gak ngerti, saudara-saudara. Kadang-kadang saya masih tanya, Om Chris, itu benar gak ini ya? Kalau saya menerjemahkan ayat ini begini, itu boleh gak? Ya. Saudara, nangkep maksud saya ya? Dan orang-orang yang belajar ilmu ketuhanan itu, mereka ngomong bahwa Tuhan itu gak bisa digerakkan. Karena Tuhan itu sovereign. Saya 1000% percaya Tuhan itu berdaulat. Saya percaya 1000% Tuhan itu adalah yang awal, dia yang akhir. Dialah Alpha, dialah Omega. Who was, who is to come, Almighty. Saya 1000% percaya. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Saya percaya. Tetapi tetap saya mau ngomong kepada saudara bahwa doa yang sungguh-sungguh itu bisa menggerakkan Tuhan. Apa yang tidak ada di agendanya Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup saudara jika engkau doa sungguh-sungguh. Itu maksud saya. Orang-orang akan ngomong, oh gitu ya Pak. Apa kita memerintahkan Tuhan dengan doa? Masa Tuhan kita perintahkan dengan iman kita? Masa Tuhan bisa bergerak dengan doa kita? Ya sudahlah, kalau saudara mau berdebat ya nggak akan ada habisnya, saudara-saudara. Tapi karena saya berkhotbah, saya merasa saya mau menyampaikan ini kepada saudara yang ada pagi hari ini. Oh, saya pegang mikrofon, saudara-saudara. Dan saya mau berkata, jika engkau sungguh-sungguh berdoa dengan segenap hati, bahkan saudaraku, saya mau apa yang Tuhan tidak agendakan itu bisa diagendakan Tuhan dan terjadi dalam hidup saudara. Dan saya akan memberikan contoh. Sebetulnya ada banyak contoh, tetapi karena ada waktu yang terbatas, mungkin hanya beberapa yang saya berikan kepada saudara. Contoh yang jelas adalah Bartimeus, pengemis yang buta. Anaknya Timeus, bapaknya juga orang buta. Karena bapaknya buta, dia miskin. Makanya dia miskin, dia mengemis di tepi jalan, saudara-saudaraku. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa Yesus tiba di Jericho dengan murid-muridnya. Ketika dia keluar bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan banyak orang berbondong-bondong, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak ada rencana ketemu sama Bartimeus. Ketemu, nggak ada. Saudara tanya event organizer-nya, saudara-saudaraku,
yang namanya Petrus dan murid-murid. Gak ada rencana. Di rundown-nya kebaktiannya Tuhan Yesus, menit keberapa, nggak ada rencana Tuhan Yesus ketemu sama Bartimeus. Gak ada. Ya, ada nggak ada. Murid-murid gak rencanakan. Tetapi ketika Bartimeus itu mendengar bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, dia mendengar itu Yesus dari Nazaret, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan Yesus dari Nazaret, yang keluar dari mulutnya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Wow, itu luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau saudara ngomong Yesus dari Nazaret, berarti saudara percaya dia manusia. Itu panggilan kemanusiaan Yesus. Oh, Yesus yang mana? Dari Nazaret. Itu loh, anaknya Yusuf tukang kayu, anaknya Maria itu loh, yang saudaranya Yusuf, Yosef yang ada bersama dengan kita, saudara perempuannya itu dulu satu kelas sama aku. Ya, aku kenal loh sama keluarganya. Itu tinggalnya di Nazaret, tukang kayu. Bapaknya sudah mati, Yusuf itu masih mati muda, nggak tahu kenapa. Itu menghina saudara-saudara. Tetapi yang keluar dari ucapan Bartimeus, Yesus anak Daud. Kenapa saudaraku? Walaupun dia buta, tetapi dia pasti mendengar firman Tuhan. Yesaya ngomong saudaraku, bahwa ketika Mesias itu datang, apa yang dilakukan? Mencantikkan mata orang buta. Dia percaya dialah Mesias, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semua orang menegur dia. Diam kamu nggak pantas, kamu tuh pengemis, miskin, di tepi jalan, sudah nggak mungkin ditolong, nggak mungkin. Semakin keras dia berseru. Artinya apa? Sungguh-sungguh itu. Dia nggak peduli dihina, dia nggak peduli dianggap orang ekstrim, dianggap fanatik, dianggap Yesus freak, begitu saudara. Dia nggak peduli. Dengan sungguh-sungguh dia curhat, Yesus anak Daud, tolong. Saya suka. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Jelas dong. Doa yang sungguh daripada seorang Bartimeus ternyata membuat apa yang Tuhan tidak agendakan. Tidak ada rencana berhenti, tidak ada rencana ketemu, tidak ada rencana kenalan, tidak ada di jadwal. IO-nya juga tidak ngomong ada pertemuannya. Tapi Tuhan Yesus berhenti. Makanya saya ngomong saudara-saudara, memang teologi berkata bahwa kita tidak bisa memerintahkan Tuhan, kita tidak bisa menggerakkan Tuhan. Dia Almighty, dia berdaud. Yes, saya juga percaya akan hal itu 1000%. Tetapi saya juga percaya jika engkau hari ini, pagi hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mau katakan Tuhan akan bergerak untuk menjamah saudara, menyembuhkan saudara, memberkati saudara, mengangkat saudara, memulihkan keluarga saudara. Kalau mau tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan kita. Boleh ya, masih ada waktu ini. Saya berikan contoh lain lagi saudara. Ingat saudaraku, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tidak ada rencana Tuhan Yesus menyembuhkan. Rencananya Tuhan Yesus kemana? Dia pergi ke rumah Yairus, kepala ibadah, kepala sinagoga. Karena anaknya yang usia 12 tahun, perempuan satu-satunya juga mati. Nah, dalam perjalanannya saudara-saudaraku ke rumah Yairus, dia kan tidak ada rencana ketemu sama perempuan ini. Nggak ada di event organizer-nya, nggak ada di rundown-nya, nggak ada di schedule-nya. Saudara ingat Tuhan Yesus itu selebriti loh saat itu. Berbondong-bondong orang, Alkitab berkata dari seluruh wilayah datang pengen ketemu Tuhan. Kenapa? Karena mereka pengen menjamah jubahnya. Karena ada keluar yang tenaga yang keluar dari jubahnya dan mereka semua disembuhkan. Gak ada rencana Tuhan Yesus ketemu menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan ini berbondong-bondong. Tetapi perempuan itu berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Alkitab berkata seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Saya suka kata seketika itu. Lalu Yesus berkata, siapa yang jamah aku? Siapa yang pegang aku? Siapa yang pegang aku? Petrus ngomong, Tuhan, Guru. Ini loh, banyak orang ini loh mau megang kamu, mendesak-desak, senggol-senggol. Kamu masih tanya, siapa yang menjamah engkau? Yesus ngomong, ada yang menjamah aku, ada yang menjamah aku. Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Nah, loh, saudara-saudara, apakah direncanakan? Enggak, saudara-saudara.
agenda itu, kalau orang ngomong, oh itu sudah ketetapan Tuhan, ketetapan, ya sudahlah ketetapan, ya ketetapan. Tapi saya mau mengajar saudara sebagai orang yang desperate cari Tuhan, sebagai orang yang putus asa. Tuhan, aku sudah coba dokter, Tuhan, aku sudah coba keluarga, aku sudah coba pakai ilmu pengetahuanku, aku sudah coba minta jalan ini dibuka, ketutup di sini, ketutup di sana, ketutup di sana. Aku butuh Tuhan, asalmu jamah jubahmu, aku pasti sembuh. Dan dengar saudaraku, sekalipun itu mungkin Tuhan tidak ada rencana untuk menolong saudara. Dengan ada kutip saya ngomong begini ya, jangan salah artikan. Mungkin saudara-saudaraku, saya juga tidak mengerti. Mungkin Tuhan tidak ada rencana untuk menyembuhkan saudara. Mungkin Tuhan tidak ada rencana untuk memberkati saudara. Tapi kalau saudara datang pagi hari ini jam 10 pagi doa puasa dengan sungguh-sungguh, apa yang tidak direncanakan itu tiba-tiba terjadi atas hidup saudara. Seketika itu saudara disembuhkan. Seketika itu saudara tiba-tiba jadi sehat. Seketika itu juga orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan yang baru. Saudara menerima new energi. Tiba-tiba saudara terbang dengan sayap Raja Wali, lebih tinggi daripada badai. Saudara berjalan tidak menjadi letih. Saudara berlari tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Yang contoh yang terakhir saudara. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya, saudara bisa lihat di Markus pasal 7. Lalu Yesus berangkat dari situ, pergi ke daerah Tirus. Dikatakan ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui. Jadi rencana Tuhan itu, saudara-saudaraku, istirahat. Ya, rencana Tuhan masuk ke dalam satu rumah, pesan sama murid-murid, jangan kasih tahu orang lain. Jadi Tuhan itu seakan-akan ya, dalam tanda kutip, dia tidak mau menyembuhkan orang, tidak mau ketemu sama orang, dia mau sembuh. Tapi dasar orang-orang itu mulutnya lecet, bocor, saudara-saudara. Jangan tahu itu Tuhan Yesus itu ada di rumah itu, Tuhan Yesus ada di sana, itu yang menyembuhkan, saudara-saudara. Padahal Tuhan itu tidak mau orang lain tahu dia ada di sana. Sekali lagi kita melihat satu bukti. Karena doa yang sungguh-sungguh membuat Tuhan yang rencananya istirahat, yang rencananya orang yang dia tidak mau orang tahu dia ada di sana, dia jadi menyembuhkan, saudara-saudara. Gara-garanya ada seorang perempuan, saudaraku, Siro-Fenisia, bangsa asing, bangsa Yunani, anaknya kerasukan roh jahat. Dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan anak aku. Nah, mungkin karena Tuhan Yesus tidak mau orang tahu, saudara-saudaraku, dia ada di situ dan akhirnya ketahuan. Mungkin agak mantol. Ini saya paraphrase ya, saudara-saudara. Paraphrase itu artinya ya saya bayangkan begitu dan saya mau berkhotbah seperti yang saya digerakkan Roh Kudus untuk sampaikan kepada saudara. Nah, Yesus ngomong begini, ya biarlah anak-anak yang dulu yang patut mengambil roti lempar kepada anjing. Kasar. Karena sekali lagi, karena kesungguhan hati wanita ini, dia tahu dia gak pantas, dia tahu dia tidak layak ditolong, dia tahu tidak ada rencana Tuhan untuk menyembuhkan dia, dia tahu dia gak pantas ketemu dengan Tuhan, tapi dia berjuang, dia berseru, dia ngomong kalau anjing pun itu makan rumah-rumah yang dijatuhkan anak-anak. Yesus ngomong, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mujizat terjadi. Wow. Pemain musik boleh kembali bersiap-siap. Mungkin saudara berkata pagi hari ini, Pak, saya sudah berdoa, saya sudah sungguh-sungguh, Pak, tapi kok tidak ada hasilnya. Tetaplah bersungguh-sungguh berdoa, Pak, tetapi tidak ada hasilnya. Saudara, apa yang saya sampaikan nanti silakan nanti dulu. Saya mau share satu video dulu. Pemain musik aja, standby aja. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kenapa Tuhan tidak bergerak? Saudaraku, ini adalah untuk orang-orang yang percaya. Ini adalah untuk orang-orang yang sungguh-sungguh, yang dengan segenap hati berdoa mencari Tuhan. Saya mau tutup dengan satu video. Video ini saya tahu agak panjang, saudara-saudaraku, tetapi ini
Ini adalah mungkin video yang terbaik. Setelah video ini selesai kita nonton, saudaraku, baru kita akan menyembah Tuhan dan kita akan berdoa untuk saudara yang sakit, berdoa untuk saudara yang butuh lawatan Tuhan, saudara yang butuh mujizat. Kenapa saya mau tunjukkan kepada video ini kepada saudara? Saya sekarang sedang digerakkan Tuhan untuk membangun Bethany Sydney Testimony. Ya, kalau Bethany Sydney Worship sudah jalan, saudaraku, ya, tiap bulan keluar original song, lagu-lagu baru dan lain sebagainya. Tetapi saya sedang menggerakkan jemaat bahwa engkau itu punya cerita, engkau itu pernah dilawat Tuhan dan engkau perlu saksikan itu. Jangan saya tok yang menyaksikan, kau harus saksikan karena saya percaya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you and you will become my witnesses. Engkau akan menerima kuasa dinamis ketika Roh Kudus turun atas engkau dan engkau akan menjadi saksi, bukan jadi pendeta, bukan jadi rasul, bukan, menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi saksi sampai ke bangsa-bangsa? Salah satunya adalah dengan mereka cerita sendiri. Dan saya sedang membuat film short documentary. Saudara bisa lihat di YouTube-nya. Jadi itu ada banyak kesaksian-kesaksian jemaat. Sekarang kami sedang mempersiapkan production lebih baik dan lebih baik. Ini yang terakhir, saudara. Dan kesaksian ini luar biasa, saudaraku. Saya sudah cerita ini 12 tahun yang lalu. Sebagai seorang wanita kepingin punya anak, pasangan suami istri, kita semua tahu bahwa dokter berkata ada 2 coba, saudaraku, untuk masuk. Tetapi Valina, saudara, satu ketika mengalami pendarahan yang hebat setelah mengganti sekian tahun, masuk ke rumah sakit, saudara, langsung dia harus dioperasi, langsung harus diambil. Kenapa? Kalau tidak dia akan mati, saudara-saudara. Dan itu permulaannya. Dan mari kita saksikan bersama-sama Bethany Sydney Testimony. Ini agak panjang ya, hampir 10 menit, tetapi biar jadi berkat buat saudara.